Oke, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika. Nah, kali ini materi yang kita ingin bahas adalah elastisitas. Nah, ada 3 bagian materi yang kita mau bahas. Yang pertama itu sifat elastis bahan secara umum. Kemudian nanti yang kedua khusus sifat elastis tentang pegas dan susunan pegas. Nah, saya menyisipkan motivasi tentang tujuan belajar fisika. Ada 3 hal yang biasa saya sebutkan. Yang pertama, paling tidak kalau kita bisa belajar fisika, mengetahui pelajaran fisika, maka kita bisa menjelaskan beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan fisika. Yang kedua, kita bisa menciptakan inovasi-inovasi yang tentu dilatar belakangi dengan teori konsep fisika. Dan yang ketiga adalah menangkal hoax. Kenapa bisa begitu? Dengan pengetahuan fisika kita bisa menganalisa apakah berita hoax itu atau berita itu betul atau salah. Sebagai contoh, belum lama ini ada informasi berita tentang thermal gun yang katanya bisa merusak otak. Apakah berita itu benar atau salah? Sebenarnya kalau kita mengetahui cara kerja thermal gun itu, dan itu pelajaran fisika, maka kita bisa mengetahui atau bisa menganalisa apakah informasi itu betul atau salah. Tapi di bagian ini saya tidak akan bahas karena tidak ada hubungannya dengan elastisitas. Nah, kita lanjut. Oke, materi elastisitas. Apa yang kita bicarakan kalau ngomongin tentang elastisitas? Mungkin animasi ini memberikan sedikit gambaran ya, elastis, benda yang sifatnya elastis. Kalau dikasih gaya, misalnya ini saya kasih gaya begitu ya, lalu gaya itu saya lepaskan, maka dia akan balik ke bentuk semula. Tetapi ada ini besi misalnya, kalau dikasih gaya, mungkin pikirannya kalau besi dikasih gaya rasanya agak susah berubah. Tapi kalau gayanya cukup besar, bahkan itu bisa membuat patah atau putus begitu ya. Nah, baik. Belajar fisika, saya juga mengharapkan bahwa suatu hari kelak kalian bisa menciptakan inovasi-inovasi. Di sini ada gambar yang ada hubungannya dengan elastisitas pegas pada ban mobil. Mungkin itu adalah sebuah inovasi yang membuat mobil jalannya menjadi lebih mulus, atau mungkin ada hal yang lain. Atau di dunia teknik sipil ya, teknik sipil ini elastisitas itu sangat penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan jenis material atau kekuatan-kekuatan material yang akan dipakai di dalam struktur bangunan. Karena di struktur bangunan ini material-material itu akan mendapatkan beban atau akan mendapatkan gaya, dan sejauh mana sifat elastisitasnya ini bisa mampu menahan sehingga bangunan ini kita kategorikan kuat, ya itu kita harus tahu tentang konsep elastisitas. Ya, ada hubungannya dengan elastisitas. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan perhitungan dengan baik, ya bisa saja nanti bangunannya menjadi belum saatnya runtuh, sudah runtuh seperti bangunan yang pernah terjadi di Jakarta, atau mungkin biayanya menjadi lebih mahal karena kita tidak bisa menemukan bahan yang lebih tepat untuk bangunan tersebut. Ya, besi sebagai tulangan dalam beton itu menerima gaya beban, dan gaya beban itu kita nanti akan kaitkan dengan elastisitas. Baik, inovasi yang lain untuk apa belajar fisika? Ya, suatu hari kelak kalau kalian paham, mengerti tentang teori fisika, mungkin bisa saja kalian bisa menciptakan bahan material yang lebih kuat, lebih ringan, lebih murah, gitu ya. Itu adalah sebuah inovasi yang diharapkan. Nah, baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita fokus ke bagian A. Sifat elastisitas bahan yang kita mau pelajari ini ada 3 besaran fisika yang nanti akan kita temui, yaitu tegangan. Nah, apa itu tegangan nanti kita bahas. Lalu regangan, simbolnya E kecil. Lalu ada modulus elastisitas, simbolnya E besar. Nah, kita mulai dari apa itu elastisitas. Elastisitas ini bisa dihubungkan dengan kecenderungan benda berubah bentuk atau mengalami deformasi kalau menerima beban atau menerima gaya atau diberi gaya.
dan kembali ke bentuk awal semula ketika gaya itu dihilangkan. Nah, perubahan itu bisa saja panjang, lebar, tinggi, volume. Nah, kalau modulus elastisitas atau modulus elastis atau nanti kita beri simbol E, itu adalah angka yang menunjukkan ketahanan. Nah, ketahanan ya, jadi tahan gitu ya. Ketahanan dari bahan untuk mengalami deformasi elastis. Nah, ada 3 modulus, yaitu modulus yang, modulus bulk, dan modulus geser. Tapi kita akan fokus ke modulus yang saja gitu. Baik, sebagai pengenalan sedikit tentang modulus bulk, modulus geser gitu ya. Nah, nanti baru kita bahas lagi modulus yang. Perhatikan animasi berikut ini. Kalau misalnya di sini ada bahan 3 dimensi, oke. Lalu kalau saya kasih gaya, maka akan mengalami perubahan, mengalami deformasi, ya, mengecil. Tapi kalau gaya itu saya hilangkan, maka dia akan kembali ke semula. Berarti ada bentuk elastisitasnya, ya, ada bentuk elastis dalam 3 dimensi, gitu ya. Nah, kalian bisa lihat kalau misalnya banyak atau itu, maka itu kuat nih, besar, ya, tuh. Ini kalau ya dia gampang ada ya. Nah, guys, ini adalah perubahan karena ada gaya yang dikerjakan pada benda tersebut, tetapi arah gayanya itu tidak segaris, begitu ya. Nah, seperti ada di gambar. Nah, sama juga dengan kalau modulusnya kita perbesar, kemampuan atau ketahanannya itu juga tinggi. Ya, ini animasi tentang. Lalu kita lanjut dengan modulus elastis. Ya. Nah, ini lebih ke arah apa ini? 1 dimensi ya. Nah, perhatikan di gambar kanan ini ada gaya yang diberikan pada sebuah batang, dan gaya itu bekerja pada sebuah luasan yang kita sebut A di sini ya, yang kita sebut A. Ini. Nah, ada gaya di sini, begitu. Nah, lalu jadi ini ada F. Lalu hal lain yang harus kita perhatikan, ternyata setelah ini ditarik, maka ada pertambahan panjang di bawah sini nih. Ada pertambahan panjang, coba kita lihat ya. Nah, ini ada pertambahan panjang di sini, delta L. Itu 1. Jadi ada F, ada luasan tempat gaya itu bekerja, lalu ternyata mengalami pertambahan panjang. Ada lagi satu yang ada hubungannya dengan modulus elastis, yaitu dia menjadi tegang. Ini sebenarnya menjadi tegang. Mungkin lebih bisa dibayangkan kalau gambar yang di bawah ini ya, karet kalau ditarik maka menjadi lebih tegang. Nah, kita akan coba cari nilai tegangannya lalu dihubungkan dengan modulus elastisnya, begitu ya. Gambar yang sebelah kiri ini kurang lebih sama dengan ini tadi ya. Jadi kalau misalnya benda seperti ini, katakanlah bentuknya batang, lalu kalau dia memiliki modulus elastis, ya nanti kita bisa rubah-rubah dari rendah ke tinggi begitu. Lalu kalau saya kasih gaya ke ujungnya di sini pada luasan A di sini, maka pertama ada pertambahan panjang sebesar delta L di sini ya. Ini di sini kecil ini. Nah, lalu kita juga harus paham bahwa batang ini nanti akan menjadi lebih tegang ya, mungkin lebih kelihatan di atau lebih bisa dibayangkan kalau kita bayangkan itu sebagai karet gitu atau tali mungkin ya. Nah, lebih tegang. Jadi ada tegangan di sana yang harus kita hitung. Oke. Nah, lalu kita coba lihat lagi. Kalau misalnya E-nya itu besar nih, ya nilai kalau saya tarik ke kanan itu E-nya besar. Gimana dengan apa? Dengan kalau saya kasih gaya, ternyata ketahanannya untuk berubah itu tinggi. Ya, itulah modulus elastis. Jadi ketahanannya untuk berubah itu tinggi sekali kalau E-nya besar, begitu. Nah, baik. Nah, dengan kita mengetahui modulus elastis ini, mungkin kita sudah mulai berpikir bahwa kalau gaya yang saya berikan atau beban yang pada bangunan itu saya bisa hitung, maka tentu saya tidak boleh asal sembarang memilih bahan bangunan. Saya harus memperhitungkan modulus elastisnya, misalnya seperti itu ya. Oke, kita lihat lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita akan coba lihat tegangan. Tegangan itu sebenarnya ini namanya tegangan mekanik, nah ya, tegangan mekanik atau stres. Simbolnya ini sigma. Nah, didefinisikan sebagai, jadi tegangan itu didefinisikan sebagai
hasil bagi antara besarnya gaya yang bekerja di sini dengan luasan tempatnya gaya itu bekerja. Nah, perhatikan luasan. Luasan tempatnya gaya itu bekerja itu sebenarnya cuma di sini doang nih. Kalau semua luasan itu kulit ini juga luasan nih, ini luas. Tapi yang dimaksud dengan A di sini itu adalah luas di mana si gaya itu bekerja. Begitu. Jadi hanya luas penampang ini doang gitu ya. Nah, simbolnya seperti ini, berarti kalau kita lihat satuannya nanti ya ini satuannya Newton per meter persegi gitu ya. Oke. Nah, itu tentang tegangan. Kemudian ya, jadi kalau ditarik akan menjadi tegang, nilainya bisa dilihat dari F dibagi A. Nah, sekarang ada satu lagi nih. Tadi kan kita lihat bahwa ternyata ada pertambahan delta L. Nah, ada pertambahan delta L kalau dibagi dengan panjang mula-mula itu namanya tegangan. Regangan. Nah, regangan ya, simbolnya E. Regangan. Jadi mungkin ada dua bahan dengan elastisitas yang berbeda, modulus elastis yang berbeda, dikasih gaya yang sama, dikasih luas A-nya sama, dikasih gaya yang sama, tapi akan menghasilkan regangan yang berbeda. Ya, kenapa? Karena modulus elastisnya berbeda. Begitu. Nah, baik, kita lanjutkan dulu ya. Nah, terus modulus elastisnya gimana? Modulus elastisnya itu adalah hasil bagi antara tegangan dan regangan. Nah, jadi kalau misalnya ini kita ganti dengan F per A, lalu yang E-nya bawah kita ganti dengan ini, kemudian kita selesaikan, maka dapatlah F sama dengan E A dibagi L0 dikali dengan delta L. Nah, kalian perhatikan yang warna merah ini. Warna merah ini, nah, ini adalah elastisitas yang E, A-nya itu luas penampang, L0-nya itu adalah panjang mula-mula. Lalu delta L ini ada kalau gayanya ada. Kalau ditarik dengan gaya F, maka akan ada delta L. Tetapi E, A, dan L0 itu tidak mesti ada gaya baru ada gitu. Nah, E kali A kali dibagi L0 itu kita bisa singkat menjadi seperti ini, menjadi K. Jadi K itu adalah sama dengan E gitu ya, dikali dengan A dibagi dengan L0. Nah, ini kita sebut dengan konstanta atau tetapan gaya. Nah, menarik di sini ya, perhatikan E ini itu menggambarkan jenis atau jenis dari bahan. Jadi setiap jenis bahan itu E-nya beda-beda. Kalau jenisnya berbeda ya E-nya juga berbeda tentunya. Nah, konstanta gaya ini nanti juga kita akan kenal ketika kita nanti masuk ke pegas. Tetapi saya pengen bahas lagi tentang konstanta gaya dari bahan. Ya, katakanlah di sini ada sebuah bahan panjangnya L0, ya, besi lah misalnya, panjangnya L0, kemudian dia kan punya modulus elastis, sifat ketahanan dari logam ini namanya N0, entah nilainya berapa gitu ya, pokoknya N0. Oke, maka kalau kita perhatikan ini pasti punya K, sebut aja K0. Ya, K itu dari E A dibagi L0. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk kalian, kalau misalnya bahan itu kita bagi menjadi dua bagian, yang mungkin entah panjangnya sama atau beda, pokoknya dibagi menjadi L1 dan L2. Ya, lalu katakanlah yang L1 ini punya konstanta gaya K1, yang L2 punya konstanta gaya K2. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan nilai elastisitas atau modulus elastis dari masing-masing bagian itu? Jadi dari ini misalnya ini saya beri nama E1, lalu ini modulus elastisnya saya beri nama E2. Pertanyaannya adalah, apakah E0 sama dengan E1 dan E2 atau beda setelah dipotong? Nah, saya harap kalian bisa menganalisanya. Tetapi saya akan kasih tahu dulu bahwa karena modulus elastis ini itu unik, sifatnya tergantung bahan, berarti mau dipotong-motong
bikin hancur pun, misalnya potongan-potongan kecil pun, ya nilai E-nya tidak berubah. Tetapi bagaimana dengan K, konstanta K? Ya, berarti kan konstanta K ini, konstanta gaya ini, kan tergantung pada A dan L0. Nah, dalam kasus ini L0-nya kan dipotong menjadi L1 dan L2. Berarti K1-nya itu, ya, K1-nya itu yang tadinya di sini L0 akan diganti dengan L1 yang lebih kecil dari L0. Ya, kalau A-nya sih katakanlah nggak berubah. Ya, berarti K1-nya berubah. Tapi ingat E-nya tetap. Nah, dengan demikian K2-nya juga udah pasti berubah. E2-nya tetap. Ya. Demikian juga dengan mungkin kalau panjangnya dibuat tetap, tapi luas penampangnya dirubah, gitu ya, menjadi setengah misalnya, maka E-nya tidak berubah, modulus elastisnya tidak berubah, tetapi K-nya berubah. Nah, itu saya harap bisa paham ya. Nah, ini ada dalam teknik, nanti kalau kalian belajar di teknik sipil, misalnya kalian masuk ke jurusan sana, di lab itu ada eksperimen untuk mengetahui modulus elastisnya berapa, dan ini ada alatnya, kemudian katakanlah ini bahannya. Nah, kira-kira skema pengujiannya seperti ini. Dikasih bahannya ini, ditaruh di sini, kemudian ditarik sampai akhirnya akan terjadi seperti ini. Nah, ini kalau ditarik ini jadi putus di sini ya. Nah, tapi mungkin kita lihat di sini ada video yang memberikan gambaran tentang hubungan antara regangan dan tegangan, atau tegangan dan regangan. Ya, jadi ceritanya, kembali ke sini dulu ya. Ceritanya ini adalah grafik yang memberikan informasi tentang tegangan di sini dan regangan ketika ini ada sebuah bahan, katakanlah besi, kita tarik. Nah, tapi lebih jelas di video ini ya, kita coba lihat. Nah, kalian lihat ini ada bahan di sini, panjangnya mula-mulanya batasnya ada di warna merah ini. Lalu kita akan tarik ke bawah, dan kalian perhatikan bandingkan dengan grafik di sebelah kiri dan grafik di sebelah kanan. Kita tarik ke bawah. Oke, ayo tarik. Nah, maka ternyata ini grafiknya linear, artinya nilai tegangan ya, nilai tegangan ini di sini dengan nilai regangan itu sebanding ya, sebanding gitu. Nah, tapi kalau kita lanjutkan, coba kita lanjutkan ya. Nah, kalau ini dilepas, coba kita lepas. Ayo. Sudah jalan belum? Nah, kalau lepas maka dia akan balik ke posisi persis seperti semula. Nah, ini kan punya sifat elastis. Begitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita tarik lagi. Ya, nah, di sini itu kalau dibandingkan ini namanya dari 0 sampai A gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang ditarik lagi sampai melewati titik kuning tadi di sini, dan akhirnya ternyata dia sudah tidak linear lagi. Ya, sudah tidak linear lagi. Tapi kalau ini dilepas, perhatikan ya, kalau ini dilepas, maka dia akan, dia akan balik lagi persis seperti semula. Nah, ini. Nah, maksudnya apa? Artinya dari titik 0 ke titik A, di sini nih jelas nih titik A, atau bahkan sampai ke titik B, ketika gaya yang bekerja pada material ini dilepas, maka dia akan balik ke posisi semula. Nah, ini kita kenal daerah elastis. Jadi ada deformasi elastis. Jadi deformasi itu mengalami perubahan ketika ditarik, panjangnya berubah, tapi kalau dilepaskan gaya itu dilepaskan, maka dia akan kembali ke posisi semula. Jadi dia sifatnya elastis. Tetapi dalam daerah deformasi elastis ini kita kelompokkan menjadi dua bagian. Ada yang linear, yaitu dari 0 sampai A, tapi dari A sampai B sudah tidak linear, seperti di sini. Nah, kita akan lanjutkan apa yang terjadi dengan dengan video ini ya. Oke. Nah, jadi ini posisi, namanya ini batas, ini titik B, ini batas elastis ya. Batas elastis ini titik B merah. Nah, sekarang kalau ditarik lagi, nah, ditarik lalu dilepaskan. Jadi mungkin kira-kira ini sampai C ini ya. Kalau ditarik, lepas, ayo lepas.
Yuk. Nah, maka perhatikan, dia balik tapi tidak sampai ke posisi awal. Artinya dia sudah plastis namanya, udah bukan elastis lagi. Jadi kalau kita menarik sebuah bahan, nah bangunan gitu ya misalnya, kita kasih gaya yang lebih dari nilai elastisitasnya. Nah, hati-hati dalam membuat bangunan. Karena nanti ketika gaya itu hilang, dia tidak balik ke posisi semula. Begitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita lanjutkan? Coba kita lanjutkan. Nah, bahkan putus. Bahkan putus. Nah, kalau di gambar sebelah kiri ini berarti udah mencapai titik E. Nah, ada satu titik yang tidak disimulasikan di video ini, yaitu titik D. Titik D itu adalah titik di mana perubahan itu permanen, benar-benar permanen. Jadi kalau dia ditarik, udah nggak bisa balik. Kalau di titik C tadi ini, titik C sampai sekitar ini, kalau ditarik lalu dilepaskan, dia masih balik tapi nggak sampai sempurna. Tapi kalau sudah mulai titik D sampai ke sini, kalau ditarik udah nggak balik lagi. Ya udah permanen, ditarik sampai 1 cm, ya udah berhenti di situ. Nah, tapi kalau ditarik terus sampai titik E, maka dia akan putus. Ya, kira-kira seperti itu. Saya harapkan jelas. Nah, lalu lanjut. Oke, ini penjelasan yang tadi saja ya. Jadi dari 0 sampai A itu sifat elastisnya itu linear. Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Di sana namanya berlaku hukum Hooke. Begitu. Tapi kalau dari A ke B, dari A ke B mana? Ya, dari A ke B itu tegangan tidak sebanding dengan regangan, tetapi batang masih dalam daerah elastis. Titik B itu adalah batas elastis. Ini kelihatan jelas semua di grafik ini ya. Baik, saya lanjut. Mungkin ini sudah tadi ya, nggak usah dijelaskan lagi. Jadi ini sebenarnya mau menjelaskan bahwa kalau sampai di titik ini titik A di sini, ya harusnya ada titik A. Kalau ditarik ini sampai titik B, kalau ditarik lagi ini sampai titik C, kalau ditarik lagi ini sampai titik D, lalu titik E gitu. Ya, dengan perilaku kalau sampai di titik A apa yang terjadi, titik B apa yang terjadi, titik C apa yang terjadi. Kalau dilepaskan gayanya, ya dia titik C apa yang terjadi, kalau dilepaskan gayanya dia balik tapi tidak sempurna dan seterusnya. Ya. Baik, kita lanjut dengan latihan soal. Perhatikan latihan soal ya. Sebuah batang besi dengan panjang 2 meter, penampangnya berukuran 4 mili kali 2 mili. Jadi 8 mm persegi. Modulus elastis tersebut 10 pangkat 5 Newton per milimeter persegi. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Modulus ini E, ya. Modulus ini E, satuannya ini Newton per milimeter kuadrat. Berarti satuan ini nggak perlu dirubah ya. Jadi ini kan 8 milimeter kuadrat. Ya, dia nggak usah dirubah. Nah, lalu jika batang ditarik dengan gaya 40 Newton, berapa pertambahan panjang pegas? Oke, saya coba bahas ya. Jadi ini kan modulusnya sudah diketahui. Modulusnya itu adalah tegangan dibagi dengan regangan, kan gitu. Nah, ini sudah ada nih. Yang E ini sudah ada, ini 10 pangkat 5 ya. Jadi ini 1 kali 10 pangkat 5. Aduh, pangkat 5. Nah, lalu tegangannya. Nah, tegangannya kita cari dulu nih ya. Tegangan itu kan sama dengan F dibagi dengan A. F dibagi dengan A. Nah, F-nya itu 40. Jadi ini 40. Oke, 40 Newton dibagi dengan 8. Nah, satuannya nggak usah dirubah ya. Kenapa? Karena di E-nya itu satuannya tetap milimeter persegi. Nah, dapatlah ini berapa ini? 5 ya. 5 satuannya ini tinggal ngikutin aja, Newton per milimeter persegi. Nah, lalu kalau kita masukkan ke sini berarti E-nya itu 5. Aduh, maaf nih. 5 dibagi dengan E. Nah, dari sini dapat E sama dengan 5 dibagi 10 pangkat 5 gitu ya.
Nah, lalu pertanyaannya di sini kan berapa pertambahan panjang? Nah, pertambahan panjang itu kan diperoleh dari E sama dengan delta L, itu yang ditanya, dibagi dengan L0. L0-nya berapa? L0-nya sama dengan 2. Nah, E-nya ini. Gitu. Jadi harusnya kalian bisa lanjutkan ya. Baik.